Bab 1141. YEJUNLIN dikenali. Watanabe Tenichi dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka dengan hati-hati merencanakan berbagai hal selama lebih dari setengah tahun. Tetapi mereka gagal. Mereka tidak memahami perasaan keluarga dan negara Daxia. Dan mereka masih tidak dapat memahami bahwa Dewa Perang Sura akan datang untuk melindungi Liziran. Bukankah lebih baik bagi Chen Wudao untuk menyingkirkannya? Ye Junlin oleh mereka. Dengan cara ini, Daxia adalah yang pertama. Posisi Dewa Perang Kunlun juga akan menjadi miliknya. Dapat dikatakan bahwa ketika Ye Junlin jatuh, orang yang paling diuntungkan adalah Chen Wudao. Tapi dia sebenarnya datang untuk melindungi Liziran. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ini juga mengejutkan Daxia dan pemikiran luar negeri. Dengan Chen Wudao sebagai orang gila, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Bahkan Watanabe Tenichi hampir menutup diri. Setelah akhirnya meninggalkan Dewa Perang Kunlun, ada Dewa Perang Asura lain yang sangat dekat. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sisi lain, Liziran dan yang lainnya datang ke institusi medis top di Star City dan menunggu anak itu lahir. Ye Junlin ini berkata bahwa negara asing tidak baik, tidak aman, di mana tidak aman. Zhang Wentao mencibir. Kenapa kamu bahkan menyebut dia? Ini binatang buas. Wu Mulan tampak marah. Liziran melirik semua orang dan berkata, aku tidak ingin mendengar nama orang ini di masa depan. Jangan menyebut dia di depanku. Oke. Semua orang segera tutup mulut. Kali ini, semua orang bisa melihatnya. Liziran patah hati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah pergi ke luar negeri. Dan dia tidak akan membiarkan anaknya mengambil nama keluarganya. Dalam kegelapan, Chen Wudao, Dewa Perang Asura, melihat semua yang ada di matanya. Bahkan dia yang kejam pun menghela nafas. Ini benar-benar tidak mudah. Aneh untuk mengatakan bahwa, setelah kami pergi, saya mendengar bahwa Dewa Perang Kunlun juga telah meninggalkan Jiangbei, dan dikatakan bahwa ada masalah yang sangat penting. Kata Zhang Wentao. Wu Mulan dan yang lainnya tampak terkejut. Apakah ada hal lain yang dapat memindahkan Dewa Perang Kunlun? Itu pasti masalah yang sangat mendesak dan penting. Jika tidak, Dewa Perang Kunlun tidak akan pergi. Beberapa orang membicarakan tentang Dewa Perang Kunlun. Liziran melihat keluar jendela dengan hati seperti air yang tergenang. Satu-satunya hal yang menarik baginya sekarang adalah anak dalam kandungannya. Dia mulai melihat foto-foto di ponselnya. Dan ketika dia datang ke foto bersama Ye Junlin, dia tanpa sadar menekan tombol hapus. Dapat ragu untuk waktu yang lama, masih tidak menghapus. Yang berikutnya masih foto dengan Ye Junlin. Dia masih ragu untuk menghapusnya atau tidak. Pada saat ini, beberapa staf medis melihat foto-foto di ponselnya, dan wajah mereka sangat berubah. Beberapa orang saling memandang dan berkeringat dingin. Mereka kembali menatap ragu. Ini benar-benar orang itu. Struktur medis ini adalah yang teratas di negara bintang. Dan karakter yang mereka hubungi juga adalah yang teratas. Terutama hari-hari ini, banyak orang kelas atas mendiskusikan masalah ini. Jadi mereka mengenali foto Ye Junlin. Ada apa? Liziran mengangkat kepalanya dan bertanya ketika dia merasakan sepasang mata terkejut. Matikan juga telepon. Nona Li. Apakah pria di foto itu suamimu? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Liziran berkata dengan dingin. Dulu. Apakah dia juga dari Daxia? Tanya orang lain. Ini dari Daxia. Liziran mengangguk. Boom. Setelah beberapa orang dikonfirmasi, tubuh bergetar lagi. Dan bahkan menunjukkan rasa takut. Orang berikutnya yang harus mereka jaga adalah istri pria itu. Cukup mengerikan. Liziran melihat perubahan pada beberapa orang. Dan dia bertanya, apa? Sepertinya kamu mengenalnya. Bab 1142. Nama anak itu adalah Li Wangjun. Kami hanya ingin tahu, mengapa dia tidak tinggal di sisimu. Nona Li, kami mendengar bahwa pria Daxia sangat baik kepada istri mereka. Mengetahui apa yang tidak boleh dikatakan, mereka segera mengubah topik pembicaraan. Oh, dia tidak bisa datang karena sesuatu. Liziran tidak terlalu memikirkannya.
Lagi pula, beberapa dokter dan perawat merespons terlalu cepat dan tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Junlin tidak akan datang. Karena mereka tahu di mana Ye Junlin. Waktu berlalu dari hari ke hari. Apa yang tidak diharapkan Dacia adalah kekuatan tempur Istana Raja Darah lebih kuat dari yang diperkirakan kali ini. Untungnya, Ye Junlin yang memimpin tim, jadi dia masih bisa sedikit menekannya. Ini hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Ye Junlin merasa bingung, dan dia linglung ketika dia melakukan sesuatu. Menurut waktu, 2 hari ini adalah periode pengiriman alami Liziran. Dia memiliki reaksi seperti itu. Itu berarti kemungkinan besar Liziran akan melahirkan seorang anak. Ziran, maafkan aku. Aku tidak memberimu pernikahan yang lengkap. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa menjagamu saat kamu hamil dan punya anak. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Ketika hal seperti itu terjadi, dia juga mengerti bahwa kompensasi tidak dapat diselesaikan. Selain itu, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak ada momen penting seperti itu. Kompensasi untuk apa? Ziran telah bekerja keras untukmu. Ye Junlin mengepalkan tinjunya dengan erat. Sudah terlambat untuk menghela nafas dengan emosi. Dan aku bertarung melawan Istana Raja Darah lagi. Di rumah sakit Negara Bintang. Liziran menghadapi momen penting lainnya dalam hidupnya. Semua orang dari keluarga Li Zhao sedang menunggu di luar. Zhou Yingying juga ingin datang. Tetapi ditolak oleh Liziran. Wow. Setelah menunggu dengan gugup, tangisan memecah kesunyian. Melahirkan. Bayi itu akhirnya lahir. Gadis. Liziran melahirkan seorang gadis untuk Ye Junlin. Liziran menangis kegirangan. Ye Junlin di medan perang tiba-tiba menghela nafas lega. Dia bergegas ke depan dan bertarung dengan para penguasa Istana Raja Darah. Anak Ziran lahir. Kamu bisa memberi nama anak itu. Semua orang memandang Liziran dengan harapan. Ayo panggil Li Wangjun. Liziran mengatakannya hampir tanpa sadar tanpa banyak berpikir. Rupanya dia sudah memikirkan nama itu. Li Wangjun. Mungkinkah? Tepat saat Zhao Yalan hendak mengatakan apa arti namanya, dia dihentikan oleh Li Wenyuan. Semua orang yang hadir tahu arti nama itu. Mereka juga mengerti. Selama 2 bulan dia mempersiapkan kehamilan di Xingcheng. Liziran masih mengirim seseorang untuk mencari Ye Junlin secara pribadi. Dia sebenarnya sangat mencintai Ye Junlin. Meskipun pengumuman keputusan. Tapi masih ada secercah harapan di hatiku. Tapi 3 bulan telah benar-benar menghapus harapan itu. Dia tidak pernah muncul. Sekarang sepertinya dia menghindari keluarga Ye. Dalam waktu kurang dari sebulan, ini akan menjadi waktu untuk bertaruh dengan keluarga Ye. Li Wangjun. Liziran ingin benar-benar melupakan Ye Junlin. Selama sisa hidupku, aku tidak akan berhubungan dengannya lagi. Ibu dan ayah, berkemas, ayo kembali ke Daxia lebih awal. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kata Liziran. Tapi kamu baru saja melahirkan, dan tubuhmu masih sangat lemah. Mata semua orang penuh dengan kekhawatiran. Tidak, tidak apa-apa. Tubuhku bisa menahannya. Liziran bersikeras. Malam itu, rombongan kembali ke Daxia. Dewa Perang Sura telah mengawal. Bagaimanapun, ini adalah misinya. Alasan mengapa Liziran kembali ke Daxia dengan tergesa-gesa adalah karena dia harus melakukan sesuatu yang besar. Bab 1143. Bagaimana jika Yeejunlin kembali? Di gerbang Jiangbei Royal Garden Villa, Zhou Yingying menunggu lebih awal. Melihat Liziran kembali, Zhou Yingying segera menyambutnya. Keluar dari sini. Kami tidak menyambutmu di sini. Sudah kubilang, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Li Wenyuan dan Zhao Yalan segera menghentikannya. Dengan wajah jelek, Zhou Yingying memandang Liziran dan memohon. Ziran, biarkan aku menjagamu dan anak itu. Biarkan aku menebus anakku yang tidak berbakti. Petik 2 tanda seru. Semua orang meliriknya. Dia berkata, itu benar. Putramu memang telah melakukan sesuatu yang tidak sebaik binatang. Kamu harus membayarnya kembali. Bibi Zhou, anak dan aku tidak membutuhkan perawatanmu. Orang lain tidak ada hubungannya dengan saya.
Tidak ada pertanyaan tentang membuat kesalahan dan tidak membuat kesalahan. Wajah Li Ziran ditentukan. Zhou Yingying tampak tak berdaya. Oke, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu dan anak-anakmu. Zhou Yingying berbalik dan hendak pergi. Bibi Zhou, tunggu. Suara Li Ziran segera terdengar. Ada apa? Tanya Zhou Yingying. Datang dan lihat anak itu. Li Ziran menghela nafas. Akhirnya, Zhou Yingying memasuki villa. Dan saat dia melihat anak itu, dia menangis. Memegang anak itu, dia segera merasakan perasaan seperti darah. Bagaimana jika Ye Junlin tidak pergi? Seberapa bahagia seharusnya sebuah keluarga. Sangat disesalkan. Anak yang tidak berbakti ini. Dia benar-benar belajar dari Ye Lingtian dan melarikan diri. Oke, kamu sudah lama berpelukan. Cepatlah, kamu tidak diterima di sini. Zhou Yingying diusir. Ngomong-ngomong, nama anak itu adalah Li Wangjun. Apakah kamu tahu sikap Ziran kali ini? Jangan biarkan kami melihatmu di masa depan. Wu Mulan mencibir di pintu. Boom. Zhou Yingying gemetar. Li Ziran mengambil keputusan. Membiarkannya merawat anak itu dan tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Anda bisa tahu dari nama anak itu. Zhou Yingying menangis hampir sepanjang perjalanan kembali. Hidup ini telah menjadi kegagalan ekstrim baginya. Belum lagi pria yang tidak berperasaan. Bahkan putranya seperti ini. Kehidupan yang gagal. Klan Ye di ibu kota. Saya mendengar bahwa anak Ye Junlin telah lahir. Ye Lingtian bertanya. Yah, dia lahir di Xingguo dan sekarang kembali ke Jiangbei. Nama anak itu adalah Li Wangjun. Dia tidak bernama Ye. Ye Chen mengangguk di sampingnya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi Li Ziran saat ini dan yang lainnya. Ye Lingtian sangat puas dengan ini. Haha, itu bagus. Anaknya tidak memenuhi syarat untuk diberi nama Ye. Tidak mungkin menggunakan nama keluarga Ye. Ngomong-ngomong, masih belum ada berita tentang Ye Junlin. Sudah sebulan. Ye Chen mengerutkan kening. Ya, tidak ada berita. Bahkan jika dia mati, saya dapat menemukan di mana mayatnya. Tapi tidak ada petunjuk. Dia seperti menguap dari dunia. Itu tidak bisa dipercaya bagiku. Itu hilang. Pemborosan ini adalah sedikit keterampilan. Disembunyikan sehingga kita tidak dapat menemukannya. Ye Lingtian mencibir. Marven Ye berkata dengan jijik. Dia mungkin di luar negeri. Bukan di Daxia lagi. Pengecut adalah pengecut. Haha. Dia akan bertaruh denganku. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menonton masalah ini. Tapi semua orang. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan melarikan diri dan bersembunyi. Konyol. Hahaha. Ye Lingtian mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Sekali lagi. Dia merasa benar untuk tidak mengenali Ye Junlin. Ye Chen mengerutkan kening. Dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ayah, bagaimana jika Ye Junlin kembali pada hari taruhan? Bab 1144. Waktu untuk bertaruh telah tiba. Hah? Ye Lingtian ditanyai pertanyaan ini. Ini benar-benar mungkin. Ye Junlin telah menahan langkah besarnya. Muncul pada hari taruhan. Dan datang langsung ke pintu keluarga Ye. Tidak mungkin. Ye Junlin menyerah bahkan ketika anaknya lahir. Bagaimana dia bisa muncul saat itu? Ye Lingtian langsung membantah. Ye Chen mengangguk. Itu benar. Dia bahkan bisa menyerah saat seperti ini. Taruhan denganmu tidak akan pernah muncul. Jangan khawatir. Dia tidak bisa muncul lagi. Dia hanya lelucon. Penuh dengan ekspresi penghinaan dan ejekan. Ye Chen menghela nafas. Sayang sekali. Aku tidak bisa melihat kegagalan Ye Junlin dengan mataku sendiri. Aku tidak bisa melihatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Chen dan Ye Lingtian masih berharap Ye Junlin akan datang. Mereka ingin Ye Junlin tahu seberapa kuat keluarga Ye. Pintu keluarga Ye tidak bisa dicapai. Ambang batas keluarga Ye seperti parit. Mereka ingin Ye Junlin menyesal mengucapkan kata-kata sombong itu. Saya ingin membuktikan bahwa Ye Chen lebih kuat dari Ye Junlin. Keputusan Ye Lingtian benar. Zhou Yingying ingin dia menyesalinya. Mustahil. Sekarang Ye Junlin telah melarikan diri. Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya menyesal? Bulan ini. Sementara Li Ziran dikurung, dia tidak diam.
Grup Yunting sebelumnya dan berbagai sumber daya telah diintegrasikan bersama. Ye Junlin belum menyelesaikan jalan. Dia akan pergi. Dengan upaya dia dan Fang Ziqing, hasilnya luar biasa dalam 1 bulan. Dan grup Yunting kembali ke jalur yang benar. Ini membuat Li Ziran bingung. Mengapa Ye Junlin tidak bekerja keras sejak awal? Sumber daya dan kontak yang bagus. Dia bisa melakukannya sedikit dan itu akan efektif. Kemampuan Ye Junlin lebih kuat darinya. Dia benar-benar menyerah. Li Ziran menghela nafas. Tampaknya Ye Junlin telah memikirkan pelarian terakhir dari awal. Dalam beberapa bulan itu, dia sangat teliti padanya. Aku khawatir itu hanya untuk mengurangi beban di hatinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dan dalam sekejap mata, itu adalah tanggal bagi Ye Junlin dan Ye Lingtian untuk bertaruh. Jika Ye Junlin tidak menghilang, dia akan mencapai ibu kota hari ini dan menantang keluarga Ye. Jika tantangannya berhasil, Anda dapat memasuki keluarga Ye. Tantangannya gagal, dan ada jalan buntu. Di medan perang di ujung utara, Ye Junlin telah berperang melawan Istana Raja Darah selama 4 bulan. Kali ini, dia pasti akan memusnahkan Istana Raja Darah sepenuhnya. Ngomong-ngomong, hari ini sepertinya hari aku bertaruh dengan Ye Lingtian. Ye Junlin berkata sambil merokok. Ya, kamu tidak bisa pergi kali ini. Diperkirakan keluarga Ye dan bahkan seluruh ibu kota tertawa. Itu sudah pasti. Hilangnya dewa perang kali ini pasti akan menjadi lelucon yang memalukan. Ini tidak bisa dihindari. King Long betapa manusiawi. Ye Junlin tersenyum dan berkata, biarkan dia menari selama beberapa hari dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ziran dan anak itu? Suzaku memberitahu Ye Junlin tentang situasi Li Ziran saat ini satu persatu. Ye Jun mengerutkan kening sementara, dan terkadang meregang. Seolah berada di sisi istri dan anak-anaknya. Pada hari ini, ibu kota terkejut. Puluhan ribu mata berkumpul di Ye Clan. Ye Lingtian tahu bahwa Ye Junlin tidak akan bisa datang, tetapi dia masih mengadakan upacara untuk menerima tantangan. Gerbang klan Ye. Para petinggi berkumpul. Dan Ye Lingtian duduk di kursi di pintu. Ye Chen dan junior lainnya semua berdiri di kedua sisi. Terutama Ye Fei, Ye Yang, dan Ye Tian standar semuanya ada di sana. Apakah Ye Junlin datang atau tidak? Postur mereka ada di tempatnya. Hari ini, aku setuju untuk bertaruh dengan Ye Junlin dan secara khusus menerima tantangannya di pintu klan Ye. Ye Lingtian berteriak. Bab 1145. Datang dalam bentuk dewa. Ye Yang adalah pemimpin tentara serigala biru wilayah utara, dan dia tidak bisa menantangnya. Ye Fei adalah Fang Yuan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal seni bela diri, itu adalah Ye Tian, penjaga gawang keluarga Ye, dan diperkirakan masih ada harapan. Dalam hal bisnis, Ye Chen, yang berusia 1/20, juga sedikit berharap. Tentu saja itu hanya harapan. Banyak orang di Daxia tahu tentang perjudian ayah dan anak. Terutama di ibu kota. Banyak orang telah datang di sekitar gerbang klan Ye. Termasuk Jiang Yijun, Ling Tianlong dan lainnya. Bahkan Qin Beishan dan Xiao Qin datang. Tidak seperti yang lain. Mereka datang untuk melihat penindasan Ye Junlin terhadap klan Ye. Bagaimanapun, mereka tahu identitas Ye Junlin. Kebanyakan orang secara alami datang untuk melihat kesenangan. Luo Junhao datang untuk merasa kasihan pada saudaranya. Dia berharap Ye Junlin tidak muncul dan bersembunyi. Oke, waktunya telah tiba. Ye Junlin tidak pernah muncul. Dia menyerah tantangan. Ini adalah pengecut. Pengecut, tidak layak untuk memasuki keluarga Ye saya. Mulai sekarang. Merampas dan mengambil kembali nama keluarga Ye Junlin. Mulai sekarang. Dia tidak bisa bermarga Ye. Pengurus rumah tangga Ye Clan mengumumkan dengan keras. Mulai saat ini, Ye Junlin akan menjadi lelucon terbesar. Disematkan ke pilar malu. Xiao Qin mengepalkan tinjunya erat-erat dan berbisik. Kakak ipar, mengapa kamu belum muncul? Kamu harus segera muncul. Jiang Yijun menarik napas dalam-dalam. Dia menantikan pangeran tampan di dalam dirinya. Pikiran. Datang ke klan Ye dalam bentuk pintu dewa. Tapi Ye Junlin telah menghilang selama beberapa bulan. Kemungkinan kemunculannya terlalu kecil.
Ye Lingtian juga secara khusus mengambil alih Zhou Yingying. Pada saat ini, dia memandang Zhou Yingying dan mencibir. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Haha. Apakah sama seperti sebelumnya? Kamu akan membawa Ye Junlin ke gerbang klan Yeku dan meneriakkan putramu. Junlin. Dunia ini tak terkalahkan. Keluarga Yeku hanya bisa bertobat. Zhou Yingying menundukkan kepalanya dan tampak sedih ketika dia mendengar ejekan seperti itu. Dia juga berpikir. Tapi ini adalah kemewahan. Sekarang dia tidak meminta apa-apa lagi. Tetapi hanya meminta Ye Junlin untuk tampil bermartabat. Bahkan jika ada yang tidak beres, dia masih seorang pria dengan tingkat tertinggi. Tak tahu malu. Tidak benar bersembunyi seperti ini. Beberapa kualitas lebih penting daripada kehidupan. Long Aoqing memandang Zhou Yingying dan mencibir. Zhou Yingying, putramu hanya lelucon. Sayang sekali. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan nama keluarga Ye. Dia tidak pantas dibandingkan dengan putraku Ye Chen. Keluarga Ye dengan benar memberimu kesempatan. Jika putramu sangat kuat, jika kamu melewati tantangan, kamu dapat memasuki keluarga Ye. Dan kamu juga dapat memasuki keluarga Ye dan kembali ke Lingtian. Orang-orang berteriak, ini memang keluarga pertama Daxia. Keberanian dan toleransi ini benar-benar langka. Fakta bahwa keluarga Ye menerima tantangan Ye Junlin diterima dengan baik di Daxia. Long Aoqing tersenyum puas. Dan kemudian percakapan berubah, tapi, apalagi putramu berhasil dalam tantangan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Dia adalah seorang pengecut. Seorang pengecut. Saya mendengar bahwa dia masih meninggalkan istrinya, anak-anak dan ibu untuk melarikan diri. Dia sama sekali tidak pantas menjadi laki-laki. Dia tidak pantas untuk hidup. Menghadapi penghinaan Long Aoqing, kuku Zhou Yingying tertanam di telapak tangannya dan berdarah. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Memang itu. Keluarga Ye saya adalah keluarga No. 1 di Daxia. Sebenarnya, saya tidak perlu melakukan apapun padanya. Selama dia datang untuk menantang, itu sudah cukup untuk memiliki keberanian. Tidak masalah jika tantangan gagal. Itu tidak harus kematiannya. Long Aoqing mencibir. Tapi, dia bahkan tidak punya keberanian untuk menantang. Siapa yang tidak? Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Bab 1146. Saya selalu percaya pada suami saya. Itu terdengar seperti guntur di tanah. Membombardir kerumunan. Semua orang terkejut. Terutama keluarga Ye. Semua orang tersenyum pada awalnya. Tetapi senyum itu membeku dalam sekejap. Long Aoqing, yang baru saja berbicara, tercengang. Seperti disambar petir. Ye Chen berubah warna. Ye Lingtian berubah warna. Wajah semua orang berubah drastis pada saat ini. Ribuan mata di lapangan mengikuti sumber suara. Hah, ada yang salah. Sepertinya itu suara wanita. Kemudian, semua orang bereaksi. Apa yang sepertinya suara wanita yang baru saja didengar? Bukan Ye Junlin. Pada pandangan pertama, semua orang mengira itu adalah Ye Junlin. Zhou Yingying juga menunjukkan ekstasi. Saat berikutnya, saya melihat seorang wanita mendekat dengan seorang anak di lengannya. Bukan Li Ziran atau siapa. Dia adalah orang yang baru saja berbicara. Ini sebenarnya dia. Ye Lingtian tersentak. Wajah Ye Chen jelek. Apa yang Li Ziran lakukan? Zhou Yingying segera bergegas. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Dia ketakutan. Li Ziran tersenyum dan berkata, aku di sini untuk memenuhi taruhan untuk suamiku, tantang keluarga Ye. Alasan mengapa Li Ziran kembali dari Xingguo adalah karena ini. Masuk akal bahwa dia masih akan dikurung di Xingguo. Hari ini seharusnya perjamuan bulan purnama anak itu dia menipu keluarga Li Zhao dan datang ke ibu kota. Untuk memenuhi kontrak. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Ketika Li Ziran mengatakan ini, para penonton terkejut. Semua orang menatapnya tidak percaya. Suamiku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi anakku dan aku akan memenuhi janji untuknya dan menantang keluarga Ye. Keluarga kami tidak pernah menjadi orang yang tidak percaya dengan apa yang kami katakan. Tolong singkirkan hinaan itu pada suamiku. Teriaknya. Zhou Yingying tidak bisa mengendalikannya lagi.
dan air mata menggenang di matanya. Li Ziran belum melupakan Ye Junlin. Sebaliknya, dia selalu mencintainya. Bahkan pada saat ini, dia benar-benar mengambil tantangan di tempatnya. Xiao Qin, Qin Beishan dan yang lainnya sangat tersentuh. Ye Lingtian menatapnya dengan heran. Apakah kamu akan menantang keluarga Ye untuk Ye Junlin? Banyak orang yang hadir memandangnya dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita datang untuk menantang keluarga Ye. Atau untuk suaminya. Li Ziran mengangguk setuju. Ya, itu benar. Ye Junlin, kamu bajingan pengecut. Apakah kamu melihatnya? Wanitamu dan seorang anak berusia 1 bulan datang untuk menantangmu. Bagaimana denganmu? Pernah dilihat orang jahat? Ye Lingtian tertawa. Ye Chen berkata dengan wajah dingin. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya lihat. Ye Junlin, Anda benar-benar baik. Anda melarikan diri dan menghilang. Dan biarkan wanita dan anak Anda yang baru berusia sebulan merawatnya. Itu semua untukmu. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi suami dan ayah. Aku membencimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ya, benar. Ye Junlin masih ingin dibandingkan dengan anakku. Apakah kamu layak? Long Aoqing juga mencibir. Zhou Yingying sudah menangis. Putranya tidak bangga mengatakan apa-apa, tetapi menjadi malu. Li Ziran melirik semua orang dengan dingin. Omong kosong. Suamiku bukan pengecut. Apalagi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Pernah melihat. Orang yang meludah adalah Paku. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Dia tidak datang. Itu tidak sama ketika saya datang. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Li Ziran, kamu mengerti apa yang terjadi? Apa kau masih percaya padanya? Berhentilah bercanda. Ya, aku selalu percaya pada suamiku. Bab 1147. Bahkan tidak SEPERDUAPULUH dari Ye Chen. Kata-kata Li Ziran keras dan jelas. Meskipun banyak gerakan telah dilakukan sebelumnya. Tapi dia masih mempercayai Ye Junlin. Hanya saja Ye Junlin berhutang penjelasan padanya. Dia percaya bahwa Ye Junlin akan muncul pada akhirnya. Dia menunggu penjelasan. Bergerak. Banyak orang yang hadir tergerak oleh Li Ziran. Ada wanita hebat di dunia ini. Apalagi dalam suasana sosial ini. Terlalu terpuji. Semakin Li Ziran tergerak, semakin marah dia pada Ye Junlin. Bagaimana bisa ada pria seperti itu? Ye Chen tertawa dan berkata, Ye Junlin, apakah kamu mendengarnya? Kamu sangat beruntung. Bertemu dengan istri seperti itu. Tapi kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Meskipun aturan keluarga Ye di ibu kota ketat, mereka tidak kejam. Bagimu jika kamu membuat pengecualian, kamu akan menggantikan Ye Junlin untuk memenuhi taruhan denganku. Ye Lingtian setuju. Klan Yeku, Ye Yang, adalah pemimpin dari Legiun Serigala Biru wilayah utara. Bisakah kamu menang? Tidak. Klan Yeku Ye Fei adalah. Tidak. Klan Yeku Ye Tian adalah penjaga gerbang. Dan dia hebat dalam seni bela diri. Bisakah kamu menang? Tidak. Bisakah kamu mencapai 1/20 dari milik pribadi Ye Klan Ye Chen? Item terakhir perlu dihitung oleh kedua belah pihak. Meskipun Li Ziran dan Fang Ziqing mengintegrasikan semua sumber daya, 1 bulan terlalu singkat. Bagaimanapun, Yunting Group jauh kurang dari 1/20 dari industri swasta Ye Chen. Hasilnya diketahui semua orang. Tantangannya tidak mungkin berhasil. 4 standar keluarga Ye terlalu kuat. Semua orang di keluarga Ye tertawa. Zhou Yingying, putramu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/20 Ye Chen. Apakah kamu ingin dibandingkan dengannya? Hahaha. Bahkan 1/20 Ye Chen. Sayang sekali. Menetapkan standar ini, itu disengaja. Ye Lingtian lah yang ingin mempermalukan Zhou Yingying dan Ye Junlin. Ye Lingtian mencibir. Kalau begitu saya umumkan bahwa Ye Junlin dan keluarga Ye telah gagal untuk menantang taruhan. Apakah Anda menerima kegagalan itu? Tanya Ye Lingtian. Yah, aku menerimanya. Kalah berarti kalah. Tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa suamiku tidak akan datang untuk memenuhi taruhan. Li Ziran tampak tegas. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Chen. Memenuhi kontrak perjudian bukan hanya tentang berpartisipasi dalam kontrak perjudian.
Ini juga tentang memenuhi konsekuensi kegagalan. Yah, itu benar. Pada awalnya, Ye Junlin mengatakan bahwa dia gagal. Dia akan menghilang ke dunia ini sendirian. Di mata keluarga besar seperti itu, kehidupan manusia serendah rumput. Meskipun perilaku Li Ziran dapat menyentuh banyak orang, itu tidak dapat menyentuh keluarga Ye. Sebaliknya, perilakunya memprovokasi keagungan keluarga Ye. Li Ziran mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Oke, ya. Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. Gadis tidak bisa melakukannya. Biarkan aku datang. Aku akan menanggung akibatnya. Aku ibunya. Dan aku akan datang. Jika aku gagal, kamu masih muda. Aku sudah menjadi orang yang sekarat." Zhou Yingying segera bergegas. Melihat Ye Lingtian, dia berkata, "Kamu biarkan aku datang. Jangan mempersulit Ziran. Oke, diskusikan sendiri. Tidak masalah siapa itu. Tapi seseorang harus menanggung konsekuensinya." Ye Lingtian tampak serius. Ini melibatkan masalah keagungan keluarga Ye. Seseorang harus mati. Li Ziran ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditahan oleh Zhou Yingying. "Jaga baik-baik anak itu dan tunggu Ye Junlin. Aku juga percaya bahwa dia akan muncul suatu hari nanti." "Bu, aku." Li Ziran juga menangis terseduh-seduh. "Aku akan menanggung akibatnya. Aku yakin Ye Junlin akan muncul." Ye Lingtian, harap tunggu. Zhou Yingying berjalan menuju Ye Lingtian. Bab 1148. Kamu layak untuk YEJUNLIN. Zhou Yingying masih akan berakhir seperti ini cepat atau lambat. Kenapa kamu berjuang sejak awal? Ye Lingtian mencibir. Ketika Zhou Yingying hamil, dia berlutut di gerbang rumah Ye. Untuk mengetahui situasi hari ini, seharusnya tidak sejak awal. Mati. Ye Lingtian tidak bersimpati, dan ada dua cahaya dingin di matanya. Hei! Kilatan cahaya pedang melintas, dan seorang master dari keluarga Ye sudah menembak. Retak. Bang. Tapi tiba-tiba, pisau panjang itu patah, dan tuan keluarga Ye juga terkena kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan terbang keluar. Siapa yang berani bertindak liar di depan klan Ye? Ye Chen segera berkata dengan waspada. "Ini aku." Dengan suara itu, sesosok muncul di kejauhan. Mengenakan topeng setan. "Siapa kamu?" Ye Lingtian bertanya dengan cemberut. Hampir semua orang yang hadir tidak mengenal Lai. Bagaimanapun, pusat perhatian ini benar-benar ditekan oleh Ye Junlin. Daxia sengaja menyembunyikan identitasnya, dan diam-diam dipindahkan kembali ke ibu kota sebelumnya. Jadi Ye Lingtian tidak tahu. Tapi Ye Chen terlalu jelas. Dia menguasai semua detail Dewa Perang Kunlun, bersama dengan musuh dan lawannya. Dewa Perang Shuro yang paling dekat dengannya tentu saja tidak terkecuali. Sekilas dia mengenali bahwa itu adalah Chen Wudao, Dewa Perang Sura. Apakah keluarga pertama Xia yang bermartabat menggertak wanita dan anak-anak seperti ini? Chen Wudao berkata dengan dingin. Meskipun dia kejam secara alami, dia tidak berperasaan. Keluarlah kali ini. Yang pertama adalah tanggung jawab, untuk melindungi Li Ziran dan keduanya. Kedua, saya tidak tahan dengan perilaku keluarga Ye. Karena ini adalah taruhan Ye Junlin denganmu. Pergilah ke Ye Junlin. Ini adalah kemampuanmu untuk menemukannya. Apa kemampuanmu untuk menggertak wanita dan anak-anak? Hari ini, aku melindungi mereka berdua. Chen Wudao berkata dengan dingin. Saat Ye Lingtian hendak marah, Ye Chen dengan cepat mengungkapkan identitas Chen Wudao. Itu dia. Ye Lingtian tampak terkejut. Ya, benar. Dewa pembunuh ini dipindahkan ke ibu kota karena hal-hal tertentu saat itu. Tapi aku tidak menyangka dia akan dibawa keluar kali ini. Kita seharusnya tidak memiliki konflik dengannya. Dia adalah pria yang gila dan putus asa. Ye Chen menggigil. Oke, keluarga Yeku akan bermurah hati. Wanita dan anak-anak tidak menerima hukuman. Tapi selama Ye Junlin muncul, dia harus menanggung hukumannya. Li Ziran. Dari sudut pandang orang biasa, kamu memang hebat. Tapi Ye Junlin, tidak pantas untukmu. Chen Wudao turun tangan. Ye Lingtian hanya bisa membiarkan Zhou Yingying pergi. Ada desas-desus bahwa Dewa Perang Sura kejam. Dan dia pada dasarnya kejam. Jadi dia akan mewarnai kepalanya untuk Li Ziran.
Ye Chen sangat bingung. Kurasa dia tergerak oleh Li Ziran. Omong-omong, wanita ini benar-benar hebat. Long Aoqing sangat mengagumi Li Ziran. Hari ini, nama Li Ziran terkenal di Beijing. Semua orang akan tercengang saat menyebutkannya. Ini telah menjadi legenda. Li Ziran dan Zhou Yingying buru-buru datang ke Dewa Perang Shuro dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." "Permisi." Dewa Perang Shuro menyela keduanya tanpa ampun. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Jangan berterima kasih padaku." Kemudian, Dewa Perang Shuro menatap Li Ziran dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kamu layak untuk Ye Junlin." Meninggalkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, Chen Wudao pergi. Hah? Tapi semua orang di sekitar bingung. Bukankah mungkin Ye Junlin layak untuk Li Ziran? Bagaimana sebaliknya? Apakah dia salah mengatakannya? Bahkan Li Ziran dan Zhou Yingying menganggapnya sangat aneh. Untungnya, Li Ziran dan Zhou Yingying tidak terlalu peduli, dan mereka pergi bersama anak-anak mereka. Bab 1149. Aku kembali. Pada titik ini, taruhan antara Ye Junlin dan Ye Lingtian berakhir. Ye Junlin dikalahkan. Benar-benar dikalahkan. Mulai sekarang, tidak ada wajah untuk dibicarakan. Dia telah menjadi aib terbesar. Namun, Li Ziran sangat mengakar di hati orang-orang. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yijun melihat Li Ziran. Ye Junlin mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak sebaik Li Ziran. Dia selalu ingin melihat seperti apa rupa Li Ziran. Li Ziran baru saja melahirkan anaknya. Dan selain Januari yang melelahkan, dia menghadap ke langit lagi. Jadi dalam hal penampilan, dia sangat berbeda dari Jiang Yijun. Jiang Yijun kecewa pada pandangan pertama. Tetapi ketika tindak lanjut terjadi, Jiang Yijun sudah tahu mengapa dia kalah. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah mencoba mengejar Li Ziran. Ye Junlin, yang jauh di utara, baru saja menerima kabar bahwa Li Ziran akan pergi ke rumah Ye. Ah! Dia meraung dengan liar, dan permukaan es di bawah kakinya retak rapat, membentang ribuan meter. "Ambil Asura God of War. Mereka baik-baik saja," kata Suzaku. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. "Sepertinya aku berutang budi padanya lagi. Ketika aku kembali, aku bersedia memberinya posisi Dewa Perang Kunlun. Aku hanya ingin menemani Ziran dan anak itu." Qinglong dan yang lain segera berkata, "Itu tidak mungkin. Hanya kamu yang bisa duduk di posisi ini. Dia tidak bisa." "Ya, bahkan jika kekuatan tempurnya dekat." Bai Hu juga berkata. Ye Junlin tersenyum. "Kamu tidak mengenalnya pada pandangan pertama. Jika itu aku, dia lebih suka tidak. Itu membuatku takut mati." Kerumunan menepuk dada mereka. Ingin Ye Junlin benar-benar menyerahkan posisi ini. "Aku takut dunia akan kacau balau. Saudaraku, kita akan bekerja lebih keras selanjutnya, dan berusaha untuk menghancurkan Istana Raja Darah dalam waktu singkat." Ye Junlin berkata dengan keras. Bai Hu mengajukan pertanyaan. "Dewa Perang, saya menemukan masalah. Banyak istana raja berdarah dibunuh oleh kami 3 tahun lalu. Saya mengingatnya dengan jelas. Tetapi bagaimana mereka bertahan? Dan kekuatan tempur mereka meningkat 10 kali lipat. Hanya 3 tahun. Kali. Ya, kami menemukannya juga. Istana Raja Darah itu aneh. Tampaknya itu menyerang kami secara membabi buta. Dan tidak ada tujuan sama sekali. Ya, termasuk inisiatif ini untuk muncul ke permukaan. Menyerang kita adalah masalah." Yang lain juga bingung. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. "Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Pertama-tama hancurkan Istana Raja Darah, dan rahasia di baliknya akan terpecahkan." Dimengerti. Semua orang berteriak serempak. Selanjutnya, Ye Junlin mengumpulkan banyak kekuatan. Tujuannya adalah untuk membasmi Istana Raja Darah dalam satu gerakan. 1 tahun penuh lagi telah berlalu. Istana Raja Darah yang baru akhirnya dihancurkan oleh Ye Junlin. Untuk mencegah Istana Raja Darah kembali lagi, kali ini, semua orang benar-benar musnah. Ditentukan bahwa mereka bahkan tidak dapat dibangkitkan. Jadi Ye Junlin menyerah. Meskipun 1,5 tahun tarik ulur, mereka akhirnya menang. Menurut harapan,
Dibutuhkan setidaknya 4 tahun untuk melenyapkan istana Raja Darah kali ini. Ye Junlin sangat ingin pulang, yang mempersingkat waktu lebih dari setengahnya. Hancurkan Hall of Blood King lagi, dan biarkan Ye Junlin menjadi terkenal di dunia lagi. Seluruh musim panas mendidih. Seluruh dunia bergetar. Terutama para jenderal yang kalah yang selalu punya ide untuk Ye Junlin benar-benar yakin. Lagi pula, hanya dia yang bisa mengalahkan Istana Raja Darah. Tidak ada orang lain yang bisa. Dia masih Dewa Perang Kunlun. Lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku bisa kembali. Ibu, Ziran, dan anak. Aku kembali. Ye Junlin sudah kembali ke hatinya. Gak sabar ketemu keluarga. Bab 1150. Menjadi Ratu Dunia Bisnis. Tahun ini telah banyak berubah. Pertama-tama, orang-orang Ye di ibu kota. Pada hari tantangan Liziran, Ye Lingtian menetapkan Ye Chen sebagai pewaris berikutnya dari keluarga Ye. Di masa lalu, sebagai keluarga pertama Daxia, klan Ye berada di belakang layar, tetapi setelah Ye Lingtian dan putranya mengambil alih kekuasaan, strategi pengembangan klan Ye berbeda. Pertama, dia memenangkan cabang agunan dari klan utama Ye, dan mengendalikan kekuatan terkuat dari klan Daxia Ye di tangannya. Kemudian, konsorsium super besar dibuat untuk mengontrol dana dengan kuat. Selain itu, Ye Chen juga mendirikan klub pertarungan khusus. Kami merekrut ahli dari Daxia dan bahkan seluruh dunia. Dikatakan sebagai klub, pada kenyataannya, itu adalah para penyembah yang direkrut untuk orang-orang Ye. Ini adalah ayah dan putra Ye Lingtian untuk dengan kuat memahami kekuatan, kekayaan, dan militer. Selain itu, keluarga Ye tidak hanya berada di belakang layar, tetapi telah meluas ke seluruh benua Dongfang. Kekuatan telah merambah ke negara-negara besar di benua timur. Dalam setahun, kekuatan klan Ye menjadi lebih kuat. Posisi keluarga pertama Daxia duduk dengan kokoh. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Ye Lingtian, sebagai menantu keluarga Long, keluarga kedua Daxia, setara dengan mengintegrasikan sumber daya kedua keluarga untuk dikembangkan bersama. Ayah dan anak mengendalikan dua keluarga terkuat di tangan mereka. Siapa yang bisa mengalahkan Daxia? Bahkan benua Dongfang tidak dapat bersaing. Ada satu orang yang telah banyak berubah. Itu adalah Liziran. Pada tahun lalu, dia telah mengembangkan grup Yunting menjadi lebih dari 10 kali lipat. Dia juga dikenal sebagai Ratu Bisnis Selatan. Terlepas dari upaya pribadinya, Liziran mendapat bantuan dari para bangsawan. Meskipun Daxia adalah keluarga kaya, hanya ada 8 yang benar-benar dapat mencapai tingkat keluarga bangsawan. Pada hari itu, Liziran menantang di rumah Ye dan menyentuh banyak orang. Bahkan Lin Haotian, kepala keluarga Lin, keluarga ketiga Daxia, tersentuh olehnya. Dia secara khusus menerima Liziran sebagai putrinya yang saleh dan Li Wangjun sebagai cucunya yang saleh, dan dengan ini mengumumkan kepada Daxia. Dengan bantuan keluarga Lin, larangan klan Ye terhadap grup Yunting dicabut, dan karir Liziran mulai berkembang seperti roket. Itu benar-benar berbeda dari apa yang Ye Junlin bayangkan. Ibu dan anak itu tidak menderita sama sekali, tetapi hidup dengan baik. Ketika Ye Junlin ingin datang, Liziran pasti telah ditekan oleh semua pihak dan memiliki kehidupan yang sulit. Anak Junjun tidak disukai oleh keluarga Li Zhao. Dia mungkin memungut sampah di jalan untuk mencari nafkah, dan dia bahkan tidak mau makan roti kukus. Tapi saya tidak berharap Li Wangjun dicintai oleh semua orang, putri kecil yang dicintai oleh semua orang. Bagaimanapun, ini adalah cucu perempuan Lin Haotian yang saleh. Siapa yang berani memperlakukannya dengan buruk? Zhou Yingying juga sesekali mengunjungi anak-anak. Kehidupan setiap orang baik. Hanya tanpa Ye Junlin. Tapi sudah terbiasa. Sudah begitu lama dia dilupakan. Dikabarkan bahwa Ye Junlin sudah mati. Diam-diam dibunuh oleh keluarga Ye. Sulit bagi keluarga Ye untuk mengatakannya dengan jelas. Hanya saja dia menghilang. Bahkan Liziran sendiri ragu dengan berita ini. Lagi pula itu sangat valid. Jika dia hidup, mengapa tidak muncul setelah 1,5 tahun? Kemungkinan besar mati. Namun, Liziran dan Zhou Yingying masih percaya bahwa dia masih hidup. Hari-hari ini,
Seluruh musim panas dalam keadaan mendidih. Pahlawan mereka, dewa mereka, Kunlun sekali lagi memusnahkan istana Raja Darah. Dan sekali lagi membangkitkan kekuatan besar Xia. Junjun, ingat, di masa depan kamu akan menjadikan sosok seperti Dewa Perang Kunlun sebagai idola. Fang Ziqing, yang menggendong anak itu, tersenyum. Dia menyapu berita tentang Kunlun God of War. Li Ziran juga tersenyum. Anak itu mengedipkan mata besar yang tidak bersalah, melihat ke belakang pendukung di gambar berita, dan tiba-tiba berteriak, "Ayah! Ayah! Ayah!" Bersambung.